Mantap. Pung, ini ada tamu nih Pung, netizen Budiman nih Pung. Yoi, terangin dulu. Buka dong, ya netizen Budiman buka dong. Oh, begini, Harusnya pakai langsung Zoom. di live di YouTube nih. Anjir. Emang dia. Lu mau live lagi nanti sore aja? Iya. Gila. Saya- Jadi gue iseng sebenarnya kan. Gimana BM. tuh? Kayak lagi tren nih pada bikin konten Zoom-zooman. Yoi. Cuman kalau gue bertiga doang kan ngerumpi nih. Ah, Jadi gue mau ngundang lo. Gue pengen Siap, tahu kita ngebahas soal corona ini. bentar, Pengaruh gua di apa? nyalain AC lu bentar gerah. Ya siap. Lu mau AC standing gak, Jen? Wah, sama Bojes. Buana rental. Mana rental. Sip. Lu ngerasa Yuk. ini gak sih pada gue pikir pertama bercanda gitu anjing nih apaan gitu. Gitu gak sih? Apaan? Soal Corona. iya, gue pertama tuh nih anjing nih dunia bikin sandiwara sebesar ini gila sih gitu. Anjir. Gue pikir juga ini konspirasi elit ini tadinya. Amerika Cina ya, Amerika Cina. Iya terus Iya, perang-perangan gitu, propaganda perang doang, senjata Nah. biologis. Jen, suara lu bisa disetting gedean gak sih? Udah mentok. Gimana? Dari sininya kali ya, bentar. Dari aplikasinya kali bisa. Bentar. Heeh. Cek, udah mentok tapi di sini. Ya udah. Gue kecilin dah. Cek. Kenceng nggak? Kecil malah. Cek. Kenceng. Kecil. Kecil juga ya. Coba. Cek. Kecil juga. Iya. Ya, nggak bisa dimentokin lagi ya. Ya udah aman. Ya udah. Kedengeran sih, tapi Kedengeran. kedengeran. Oh, gue buka aja nih Falconnya. Coba. Cek. Nah, Nah, iya. Nah, mantepan kan? yoi. Sip. Lagi pakai pelindung sih lu. Debu. Iya itu lanjut coba. Apa? Si apa namanya? Dari konspirasi lu, Jen. Bener. Iya. Agak kan kemarin yang awal tahun banget ada perang apa sih? Ada isu-isu mau perang dunia kan. Terus gue pikir wah ini anjir modelannya kayak antraks nih, kayak buat gertak-gertakan doang gitu. Oh ya. Habis itu tapi kayaknya ngaco juga nih beneran, soalnya ada yang mati kan. Ya udah. Tapi yang mati itu terus awal tahun pas udah maksudnya udah statusnya pandemik di negara-negara luar udah. Wah ini bener sih ini harus buru-buru ditindaki anjir. Tapi kebanyakan yang lewat tuh beneran tua apa emang ada yang muda sih? Gue nggak terlalu ngikutin, takut kebawa pusing. Katanya yang cenderung yang korban jiwa yang usia di atas 50-an sih. Oh. Gue aja kan kita nggak susah nih mau tes mahal. Iya. Nggak ada pemerintah juga geblek nggak ada jelasnya gitu gimana cara ngetesnya. Gue aja tiap hari bersin. Gue pikir ini gue udah corona kali ini. Wah, corona sumpah. Iya. Tapi lu ngerasa kayak parnoan gitu nggak sih? Gue sih sebenarnya ya bilang parno enggak, tapi ya waspada, maksud gue udah dah nggak usah macem-macem gitu, jadi gue nurutin aja. Berarti lu beneran ini kayak iya nggak apa, gue keluar pakai masker, gue beli rokok ya pakai masker. Iya. Bayu lu sempat ke mall ya Bay kemarin Bay? Gue tiap minggu ke mall kok. Lu tetap keluar gitu? Tetap keluar gue cuma weekday doang di rumah. Iya lu nggak juga keluar masih. Iya. Tapi nggak nongkrong sih. Cuman kebutuhan aja ya. Iya, waktu itu nih gue masih awal bulan Januari itu masih yang kayak belum ini sih kayaknya, maksudnya gue masih nekat tuh, gue ngopi tuh bulan Januari di tempat kopi yang biasanya ramai kan sepi semua. Daerah-daerah Pejaten tuh. Ya udah. Jadi kayak punya sendiri gue tempat kopinya. Emang udah dari Januari udah begitu ya? Gue sih udah cukup kosong, udah lumayan. Nah, Mario ini kan masih ke kantor nih.
Ya lu anak syuting, anak persyutingan udah. Jadi korban. Makanya gue kayak bersin dikit aja tuh kayak takut gitu, anjing nih beneran gue kena nggak ya? Iya kan jadinya Kalau gue kan sinus ya, lu mending yo, gue kan sinus. Tiap pagi pasti bersin, pasti mau ada corona kayak mau kagak. Cuman gue sekarang jadi bingung setiap bersin nih bersin sinus apa bersin apaan ya? Iya sih. Tapi kemarin gue baca berita ya, yang apa Cina itu tuh Yang baru. bukan kan dicari tuh di Cina yang pasien nomor kosongnya ini yang pertama kali. Ah. Harusnya kan yang di pasar Cinanya itu, di pasar ikannya itu tuh karena yang pertama kali di situ tuh. Malah isunya dibawa sama tentara Amerika dong. Lah, ini kembangin sama Umbrella Corporation. Enggak, jadi pasien 01 itu bukan orang Cina, tapi itu tentara Amerika. Enggak kan katanya. Ah, ini lu teori konspirasi dari mana lagi nih, Bray? Kejuaraan tentara gitu di Cina. Oh. Jadi Amerika itu sebelum perang dagang Amerika sama Cina, Amerika udah tahu disuntiklah virus corona di tentara Amerika biar nggak kena di Cina. Gitu. Nggak kena di Cina, tentara Amerika. Nah segitu. Oh. Terus Tapi kalau teori konspirasinya ada banyak sih, coy. Iya banyak. Ada banyak. Gue hafal tuh teori konspirasinya apaan aja. Apa coba? Coy. Ada teori konspirasinya nih yang dari versi anti-vax. Anti-vax tuh orang-orang yang menolak vaksin, tau kan lu? Nah, di apa namanya di Inggris itu lagi meledak bulan ini. Orang-orang yang menolak vaksin tuh kan banyak tuh, rame. Di sini kan juga banyak tuh. Yang teori konspirasinya itu vaksin tuh katanya diciptain bukannya buat nyembuhin tapi buat nyelakain lah, kayak gitulah. Nah, teori konspirasinya yang lagi meledak di Inggris ini kemarin gue baca di berita. Ini katanya ini teori konspirasi doang biar orang-orang divaksin mau tidak mau. Oh, oke. Kalau yang satunya lagi teori konspirasi 5G. Apaan lagi? sekarang kan apa namanya, komunikasi udah pakai 4G. Ya. Kan nanti next stepnya 5G itu yang lebih kencang lagi. Katanya gara-gara social distancing ini kan mau nggak mau kita serba online nih kayak sekarang nih. Sekarang nih nongkrongnya online. Ntar kan kita akan digalakkan sedunia jadi pakai 5G. Nah itu supaya sedunia pakai 5G. Nah ada teori konspirasi yang bilang 5G itu gelombang radionya itu nggak bagus buat manusia. Itu kayak ya sejenis anti-vax juga. Itu 5G bisa mencelakakan manusia kayak gitu. Terus ada juga ya, kalau gue nemuin ada teman gue bilang kayak ini apa, mau transisi budaya yang biar agar semuanya biar online, terus duit cash itu. Iya. Cashless society ya. Iya. Yang lu ingat gak tahun 2010-an tuh ada teori kalau ntar duit mau diganti chip di tangan gitu. Nah, itu. Anjir. In time. Masalahnya itu teori yang cukup berkaitan sama sekarang, soalnya gue kemarin ke Lawson nih. Di kopi gitu kan. Terus duitnya kembaliannya 2000-an banyak banget. Terus langsung bilang anjir nih virus semua nih isinya kan, duit 2000 dari mana aja nih. Receh kan bermisah tuh, mencar dari banyak orang tuh anjir. Oh iya juga. Parno tuh ya kan. Tapi kan lu soalnya baca ya Jan ya. Berarti lu tidak apa enggak kayak mikirin separno kayak yang lain yang pas di minggu berapa ya, sebulan lalu kan tiba-tiba semua media atau sosial media yang kita lihat nyebarin itu untuk stay at home dan bla 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 tuh kan tiba-tiba bikin panik banget kali. Iya, parah sih itu. Dapat bukannya panik sih, kayak waspada aja, ikutin aja dah. Oke. Iya. Soalnya nggak terlalu beda jauh kan sebenarnya gue. Iya. Gue keluar cuma meeting. Sama aja. Gue juga kalau ditanya gimana quarantine ya sama aja anjing, nggak ada bedanya gitu. Lu Pung panik gak sih Pung?
nggak tahu ya, gue masih di jalan kayak biasa aja gitu. Soalnya gue nggak terlalu ke tempat yang ramai, yang jarang. Misalkan gue ketemu di tempat yang ramai yang orang nggak gue kenal gitu, enggak. Iya. Aja, gue ketemu di kantor orang yang gue kenal. Ya itu aja gitu. Iya. Maksudnya nggak yang orang nggak gue kenal gitu berkumpul rame, enggak. Jadi gue biasa aja. Iya. Bayu nih. Kebo sih. Lu kumpul kebo sih. Bayu biasanya unik nih, dia beda sendiri nih. Apa? Lu gitu nggak? Lu mah Gue rasa sih terlalu ngepang lu, Bray. Gue udah biasa, jadi udah biasa ya. Oh, dia kan emang kota alien juga ya. sekarang gue pikir juga tadi awal kayak yang Ajeng bilang gitu perang kayak gini, tapi ngeliat korbannya banyak banget juga gitu kayak ini serius nih gitu. Iya kok jadi serius gini, tapi kayak gue ngeliatnya di Indonesia sendiri sih, maksud gue masih sering keluar rumah kayak weekend gitu. Orang tuh cuma stay at home tapi kayak nggak ngeliat, maksud gue yang mati itu kayak udah 100-an gitu, tapi kayak nggak ada panik atau takut sih. Maksudnya bagus sih nggak panik, tapi maksud gue berarti orang kayak setidaknya ditampilin lah yang si mati ini nih di berita tuh dibanyakin gitu, jadi orang tuh beneran ngeri keluar rumah gitu loh. Lihat di berita kan orang kayak cuma santai. sekian orang juga masih berani keluar rumah, apalagi udah minggu ini tuh jalanan udah rame banget juga kan. Iya udah mulai rame. Udah rame juga, maksud gue harusnya yang masih udah mulai rame lagi. Iya, ditampilin gitu loh, maksudnya nggak usah sering ditampilin, tapi setidaknya dikasih lihat juga di berita tuh kayak yang mati tuh susah dikuburin yang kayak gitu tuh, jadi kayak orang juga beneran juga jadinya kayak beneran kejadian loh. Kayak kalau sekarang kan kayaknya cuma ada di TV, cuma ngeliat di berita yang mati berapa gitu-gitu, jadi kayak nggak kurang gimana gitu. Tapi emang bener men, kalau menurut gue emang pemerintahnya juga yang dari awal ngeyel. Soalnya nih sebenarnya awal akhirnya bener-bener memutuskan pakai masker segala macamnya itu bulan apa sih? Udah Jokowi kan? Ya 3 minggu yang lalu si Iqbal pas abang gue Iqbal sakit nih. Adek gue juga sakit kemarin. Awal 3 minggu yang lalu tipes kan, terus dibawa ke rumah sakit Pasar Minggu kan biasa. Waktu itu kita kayak menganggap corona masih yang kayak belum nyampe Indo lah gitu, paling 1-2 kayak gitu. Tapi pas nyampe Pasar Minggu kan kota gue sendiri bener ya. Di rumah sakit Pasar Minggu pas Iqbal lagi di mau opname, udah ada ruang isolasi, udah ada 1 orang. Wow, itu 3 minggu yang lalu. Terus gue cek di berita manapun nggak ada. Kata dokternya emang susah diliputnya juga, kayak serba dipersulit gitu kita buat ngasih infonya. Waktu itu tuh, nah nggak lama setelah itu baru meledak di mana-mana. Gubernur lah apa yang isu-isu lockdown. Iya. Gimana Pung? Gue juga tuh. Jadi Ajeng. Enggak, teman kantor gue, sepupunya dia perawat di salah satu rumah sakit swasta. Itu awal-awal pas Depok terkena. Iya. Ngasih tahu, udah ada yang kena nih di Depok. Ternyata besokannya teman kantor gue ngasih tahu, itu di sepupu gue katanya di salah satu rumah sakit itu ada yang terkena juga, dia ngerawat gitu. Wah serius, belum ada beritanya. Berarti sebenarnya berita-berita yang kena itu sebenarnya akan lebih banyak dong ya kalau ditampilin mah. Iya, menurut gue sih pemerintah masih nutup-nutupin ya. Makanya katanya kan angka di Indonesia dikit karena pemeriksaannya juga sedikit. Iya. Kalau pemeriksaannya merata, mungkin lebih ketahuan. Curiga banyak kan sih. Kita kan negara kepulauan nih. Emang udah pasti tuh informasi itu pasti belok tuh. Gampang dibelokin. Soalnya kan distribusi informasinya rempong. Internetnya belum nyebar istilahnya gitu kan. Iya. Cuma kita sama kayak Jepang, Pak. Jepang juga gitu. Pemerintahnya nggak mau rugi juga di awal. Kan pertimbangan ekonomi semua kan. Sama Jepang juga.
katanya di awal nggak mau rugi. Jadi outbreaknya baru sekarang istilahnya, sama kayak kita. Karena udah di Jepang udah kerja kayak biasa lagi. Iya. Di stasiun-stasiunnya gitu udah rame lagi. Ya menurut gue pemerintah belum siap untuk ngadepin yang kayak gini-gini sih gitu. Iya. Makanya dia tuh nggak berani buat nutup lockdown. Nggak mau rugi sih. Kalau nyari kesalahan pemerintah nggak mau rugi di awal. Kan untuk apa, ibaratnya kita kena wabah, bener-bener wabah nih, wabah global. Pas pemerintah tahu ada wabah global nih, pertimbangan mereka tuh lebih ke nggak mau ruginya. Jadi kayak di awal-awal kan ya pasti mereka takut pariwisatanya terganggu, malah digalakan. Malah dia takut nggak ada pariwisata, padahal ya sedunia juga nggak bisa gitu, mau dipaksain kayak gimana ya, sedunia udah kena wabah, nggak bakal bisa dipaksain lu tiba-tiba ayo datang ke Indonesia, ya kagak bisa lah gitu, walaupun banyak yang ngeyel. Iya. Gue kan gue subscribe YouTuber yang suka jalan-jalan ke Jamaika, ke daerah-daerah Yoman gitu. Pas lagi wabah Corona, orang Amerika nih, orang Kanada, dia malah keliling dunia karena tiket murah. Oke. Malah kayak, padahal kan boleh ya, tapi dia malah memanfaatkan situasi. Kacau men. Tapi yang bingung tuh sebenarnya ini berkepanjangan banget nih. Gue kayak ini tuh mikir gue kayak, ini kira-kira sampai kapan ya bakalan beresnya gitu loh. Kalau apa namanya? Ini nih bakalan sampai lama ini. Sampai lama ya. Soalnya kalau dia cepat habisnya itu bakalan disaster ibaratnya gitu. Soalnya orang banyak yang kena, pada sakit banyak. Kebutuhan perobatan tuh nggak memungkinkan, bahaya. Makanya social distancing, physical distancing itu buat memperlambat perkenan. Semua orang bakalan kena corona. Bakalan suntik corona gua. Kayak suntik-suntik virus lainnya lah yang cacat. Dulu kecil gitu ya. Tetanus. Berarti ini adalah bagian dari seleksi alam gitu ya, kayak Nabinu gitu. Gue rasa sih kayaknya. Iya kan? Cuman gue nggak siap. Gue nggak siap kalau itu adalah orang-orang terdekat gitu. Curangnya kan gitu kan? Iyalah. Iya. Maksudnya seleksi alamnya nggak milih yang di pemerintahan gitu kali ya? Pemerintahannya itu. Padahal kalau dipikir-pikir tuh ini apa? Ujian buat manusia yang berkehidupan sosial juga. Nah, se-egois apa lu? Istilahnya gitu, dites kita. Kalau lu egois nih, ya lu nggak akan peduli sekitar. Yang penting lu sendiri yang selamat. Jadi lu nyiapin panic buying nih, lu udah nyiapin logistik, buat masker, terus lu tetap keluar karena lu mikirnya gue masih muda ini gitu. Nah, oke. Yang tua yang mati. Iya. Kayak kalau kita ya sebagai pemuda nih, asik. Gua abis ini nyalek Mantap. Sebagai pemuda tanggung jawab kita yaitu social distancing. Ikutin aja ya. Yang tua, melindungi yang lebih rentan. Iya sih. Gue sih setuju. Anjing, setuju aja. Nyalonin tahun berapa kira-kira nih? Tahun depan Depok. Wah iya, mantap. Gue kemarin habis keliling Depok, habis beli AC keliling Depok, anjing. Gue lihat Depok nih strukturnya sepertinya mudah diatur, anjing. Kailah. Lu sholat dulu masuk Depok mah. Oh iya, kalah sama orang PKS ya. Iya, gimana nih? Masuk aja. Tapi enggak gue One day no rice. Udah siap. Gue mau nanya. Ini kan kayak kebanyakan dari kita mah udah biasa di rumah, kecuali Bayu kali ya. Gue kadang nanya kayak beberapa orang baru, kayak lu gimana nih quarantine, bikin lu stres nggak atau apa? Mereka rata-rata stres, lu ngerasain itu nggak sih? Iya. Kalau yang terbiasa keluar, gue udah lihat tuh udah mulai ada. Stresnya sebenarnya bukan stres bukan yang doang, tapi faktor-faktor yang emang basic. Kayak kalau teman-teman gue ya yang emang kerjaannya manggung harus keluar, gitu-gitu kan jadi nggak ada job men.
Iya udah mulai sih. yang ibaratnya orang-orang yang seumur-umur tidak pernah mengeluh di sosmed gitu, bukan tipenya yang ngeluh di sosmed, pecah. Oke, Pecahnya ya. itu karena frustasi kayak anjing gua nggak ada duit nih kayak gitu. Iya sih, lebih ke situnya ya. Iya. Bukan sosialnya kan jatuhnya. Emang perekonomiannya. Ya, karena ya udah eranya sosial media juga men, interaksi. Kita 50-50 lah istilahnya, 50%-nya juga di sosial media kan, jadi nggak gila-gila amat. Lebih ke ekonomi. Gue belum net Jaki ngeluh dah di Twitter, berarti dia aman-aman aja kali. Dia kan masih keluar, Pak. Enggak, udah di rumah deh, udah nggak di kantor. Oh iya. Tapi Jaki udah yang nge-tweet kemarin. Apa tuh? Dia kalau nggak salah pemerintah goblok gitu. Anjing bangke. Tahu kan Jaki kan. Oh. Iya makanya belum itu dia. Jadi lu lebih lanjut Pung. Gue dengar berita katanya apa namanya nanti Jumat ini si Jakarta Anies Baswedan tuh ngelakuin PSBB. Persatuan sepak bola, bukan? Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya lanjut. Katanya yang lebih dari 5 orang tuh katanya mau dibubarkan lah ibaratnya gitu. Iya. Lebih ditertibkan ya. Gue juga ini nggak nyangka pergerakan pemerintah Depok juga lumayan cepet. Soalnya gue udah seminggu ini kan warawiri Depok mulu. Itu udah nggak ada tempat makan yang boleh makan di tempat, cuma take away doang. Iya. Kelapa dua tuh ya. Terus apa namanya udah ada patroli juga sama kayak di Jakarta yang pakai toa keliling tuh. Walaupun tetap aja di Depok yang anak entrek-entrekannya kucing-kucingan tetap banyak. Iya. Balap-balapannya. Gue pulang jam 11-an itu banyak buat yang trek-trekan karena sepi banget kan. Iya. Kota mati. Warung kopi temen gue udah tutup. Terus daerah-daerah rumah yang belakang rumah gue itu udah di portal. Parah sih. Kasian banget kan Olan sama Muin. Kopinya itu rame banget men. Pol tangan tuh dia buka warung kopi kan Olan Muin. Iya. Rame banget. Sekarang cuma bisa delivery order. Parah sih. Iya. Kayak seenggaknya masih ada inilah. Masih ada solusinya buat bertahan hidup. Lu mau ngomong apa Pung tadi Pung? Enggak. Gitu. Pokoknya kayak gitu dah. Apa? Kayak, menurut gue tuh rancu aja gitu. Kayak pemerintah tuh kayak nggak tegas aja gitu. Soalnya masih di awang-awang aja. Ada di Depok tuh kemarin yang awal kena virus. Kan di Depok tuh taunya. Joget sama orang Jepang masih itu zamannya. Sampai sekarang pun gue masih sering lihat orang masih nggak pakai masker di jalan naik motor, bocah-bocah kecil. Banyak. Masih kayak gitu. Makanya kayak ini gimana sih ya? Apa manusianya, apa orang rakyatnya juga ini yang salah gitu. Ya dua-duanya sih. Apaan? Combo emang udah dua-duanya. Makanya nggak berani lockdown kan gitu kayak gue rasa sih. Iya kan ekonomi tuh dipikirin. Ekonomi sama orang-orang Indonesia nya tuh pasti kayak tetap aja kalau naik Gojek aja jalan terus kagak peduli. Gojek udah nggak bisa nanti Jumat di Jakarta. Udah nggak bisa saya. Gojek. Oh, nggak bisa. Berarti kita mau GoFood delivery gitu juga udah nggak bisa ya? Tapi yang GoRide. Oh, GoRide-nya nggak ada. Iya. Kasian ya, terus mereka pada makan apa ya? Nah, bentar. Soalnya sebenarnya apa namanya idealnya kalau emang pemerintah melakukan lockdown harus ada apa namanya subsidi ya istilahnya ya. Kayak rakyat kecil yang ekonominya nggak bisa jalan harusnya ada bantuan langsung atau ya sejenis kayak gitu kalau emang negara mau ngeluarin duit. Katanya nanti Jumat itu Anies mau ngasih bantuan itu Jumat itu makanya udah nggak dibolehin. Itu kan bicaranya Jakarta doang atau Bandung doang. Daerah ya. Skalanya harus ada komando satu harusnya. Dan itu udah telat tuh. Bisa dibilang udah telat dari awal kita. Soalnya pas ada pandemik nggak langsung gerak kayak sekarang.
Kalah cepat jatuhnya. Kan terjadi banyak kematian di Italia juga gara-gara itu. Iya. Karena di awal-awalnya ya pemerintah dan rakyatnya ngeyel kan, malah ke pantai. Ingat gak waktu libur panjang paling pertama tuh? Kan pantai selatan penuh, orang pada wisata semua. Iya. Gila sih. Wah libur cuy, langsung. Lucu nih, gue denger ada cerita gini. Di berita ada ibu-ibu sama keluarganya ke puncak nih awal-awal pandemik. Iya. Ditanya nih sama reporter, Bu, ini sama anak-anak masih berani ke puncak? Kenapa Bu? Iya nih, lagi liburan anak-anak, saya nemenin aja gitu. Emang masih berani Bu? Ini bukannya corona? Iya, liburan corona katanya gitu. Anjing, liburan corona. Corona katanya gitu. Dia kan, masih nggak tahu dia corona itu. Iya, penyakit namanya kekerenan sih, nggak ada serem-seremnya. Penyakit apa ke yang serem? Apa misalnya gitu? Coba behemoth gitu. Serem tuh. Lucifer kayak apaan? Kalau enggak nih ya, kalau lu mau ini nggak mau Indonesia waspada sama corona se-Indonesia, ganti nama penyakitnya, jangan jadi penyakit corona. Apa tuh? Dajjal. Waspada langsung. Bilang aja, ini Dajjal ini. Dajjal bentuknya virus. Tapi itu nyampe sholat matanya nggak bisa ya. Itu berarti orang ya itu nyampe menganggap serius banget tuh si Siapa? Orang-orang yang sangat beragama itu. Oh. Itu juga. Nah, Mario nih kayak punya. Iya, Mario kayak punya sudut pandang. Ada dalilnya yo. Iya yo. Ada dalil. ya awal-awal minggu libur itu, awal minggu itu. WFA. Jumat gue dapetan libur. Iya. Gue ke rumahnya cewek gue. Iya. Bapaknya cewek gue tuh yang emang Islam yang itu banget lah gitu. Iya. Ya. Nggak sholat ya, udah ya zuhuran gitu. Nggak Jumatan, nggak zuhuran aja gitu. Wah PKI menang itu PKI. Coba ke PKI anjir. Jadi kemana PKI? PKI gitu loh. Gimana ya gitu ya, emang belum siap transisi itu semua. Anjing transisi. Ya, virus ini ketahuan negara-negara yang kurang maju dan yang baru berkembang tuh kelihatan. Mantap sekali pengamat negara. Anjing. Karena mau poli loh. Tadi kan ujian hidup bersosial nih. Iya. Istilahnya kan orang-orang kayak gitu orientasinya hablum minallah ya. Vertikal. Apaan lagi? Vertikal coy. Dia nggak mau kegiatan vertikalnya mengganggu. Terganggu ya kan. Wah gue harus tetap beribadah nih, tapi Hablum apa tadi? Hablum minallah. Tapi hablum minanasnya di nah itu hablum minanasnya ke samping. hablum minanas tuh horizontal antar manusia dan manusia gitu. Kalau jadi lu harusnya bisa menjawab kayak agama itu bukan hanya vertikal Pak, agama itu juga horizontal gitu. Ya ada. Ini calon saya debat saudaraku. Ya itulah. Jelas lagi nyampe kapan ya? Kelucuan orang-orang yang di Jakarta tuh ya gitulah. Tapi lu kemarin sempet lihat gak sih di Twitter ada orang bikin trip soal tarot itu? Oh, gue gak ngeliat. Gini. Ada, jadi dia kayak sosok ngeramal Indonesia tuh by tarot gitu loh. Jadi kayak dia nyampe kepikiran segala macam, nyampe buka kartu tarot gitu. Gue gak ngerti kalau tarot tuh kayak istilahnya peramal atau gimana ya. Terus? Katanya tuh semua bakal beres akhir pertengahan Juni. Juli tuh udah beres sama sekali. Nah yang parahnya tuh katanya Mei. Terus abis itu gue baca berita, kan itu emang yang diinin pemerintah maksudnya. Oh.
Iya, gue itu ngapain buka kartu, gue bilang itu mah pemerintah juga ada reka-rekai gitu anjir. Iya. Lu tanya aturan Mama Loren. Gimana Pung? Dari dulu gunung meletus, disaster yang dulu dah, wah maksudnya bencana zaman dulu pasti Ki Gendeng Pamungkas, si pasti berkomentar. Ini sekarang kemana ya mereka ya? Nggak pernah berkomentar ya? Beda kalau udah saintis ini deh, bukan bidangnya. Udah jadi YouTuber yo. Oh iya. Sekarang kan artis-artis pada yang maksudnya yang orang-orang panggung aja ya, yang duitnya dari panggung, nyari duitnya tinggal dari yang sampingan-sampingannya tuh, kayak jadi KOL, ya kan, iklan, terus streaming, kayak gitu. Jadi ya ada apa si dukun-dukun juga kan istilahnya, biasanya ada on airnya, ada off airnya tuh. Sekarang jadi ngonten aja. Oke. Jadi sebenarnya gue juga lanjut. Gue juga gitu, apa kan nggak ada manggung tuh jadi sama sekali. Terus proses recording ketahan, bener-bener nggak bisa apa-apa kan, kayak jadinya gue udah jarang tuh main YouTube tuh kemarin. Jadi main lagi sekarang, aktif lagi. Berarti kayak solusi, ya nggak solusi sih, mungkin ada caranya buat memperbaiki perekonomian menjadi konten kreator dong. Nah, kalau yang kita mah masih ibaratnya masih ada ide gitu ya. Nah, iya. Pedagang gitu kan susah men. Nyokap gue kan dagang tanaman tuh. Ya udah nggak jalan, udah berapa minggu. Oh iya juga tuh. Sampai nyokap gue bilang mau bikin YouTube dia. Channel masak-memasak. Tapi baik gue mau tahu Bayu nih. Bayu pas lagi di rumah lu pure kerja atau lu jadinya ngulik lagi yang udah lama nggak lu lakuin, Bay? Kerja gue. Wah gila, emang work hard, lu ngejar kawin ya? Bor-bor gaji. Kagak ada bedanya anjir. Oh. Bedanya cuma buka AI tiduran lagi. Oh iya. Buka air lagi, tidur gitu-gitu doang kan. Iya. Lu kan bikin EP Jen, terus lu live streaming gitu kan, jadi lebih aktif lagi ya. Iya. Lebih banyak sama aja, cuma maksudnya harusnya kan ngerjain kerjaan yang sama orang gitulah. Iya. Ada kolaborasi lah apa gitu, ngerjain albumnya rapper Jomilian gitu. Jadi nggak jalan. Oh ketahan juga. Ya kan iya sih. Jomilen kan ada di apa namanya Sukabumi kan, dia biasanya tektokan gitu Jakarta. Oh. Emang jadwalnya nih sebenarnya ya tahun ini tuh di awal-awal gue bikin album dia dulu gitu. Kelar. Udah promo nih kita harusnya udah mulai mikirin tour apa. Tapi udah sebulan lebih nggak jalan. Jadi gue bener-bener kagak ada kerjaan yang di bidang musik yang panggung ya kayak gitu. Iya. Tapi untungnya sebagai freelance kayak buat PH masih aman ya? Masih ada aja, iya. Karena kan anak-anak syuting nih, mungkin kena dampak ya iklan-iklan TV kena dampak. Tapi kalau untuk digital si anak-anak PH ini masih bertahan itu dari animasi. Jadi gue nih lagi ada project, untungnya projectnya lumayan panjang, jadi gue alhamdulillah masih survive lah istilahnya. Iya. Itu kayak masih survive 2 bulan ke depan itu lagi ada project iklan dan animasi, jadi semuanya remote. Iya. Mantap. Tapi percintaan lu terganggu nggak Jin? Iya. Jadi susah banget, jadi nggak bisa terus-terusan. Iya. Berarti lu beneran melakukan itu ya, social distancing dan physical distancing ya? Iya. Enggak kan, soalnya kan masih ada yang gua ngelihat kayak ya citra doang, tapi ternyata emang beneran dilakuin sih kayaknya ya. Iya. Kalau ketemuan gitu sama cewek gue misalnya masih, tapi yang dibatasin nggak kayak dulu. Iya. Bener kayak emang yang butuh aja, kebutuhan aja.
Kebutuhannya gimana? Kebutuhan Tuhan, Iya. ngobrol, ngomongin nikahan, Oh iya. gedung, anjir. Keganggu nggak tuh? Ganggu, Pikiran- soalnya kan gue tunda min. Lu tunda nggak yo nikah Tuh. tanggal? Yo, Ayo. Siapa ya? lu ketunda gak? Tunda. Iya kan? Oh, daripada Iya. kita dibubarin polisi, Nah itu dia. sedih banget kawin dibubarin. Mau booking gedung. Mau booking gedungnya kemarin dibilang saya nggak bisa buat booking sekarang, nggak bisa di DP-in gitu, belum boleh sampai batas waktu yang belum ditentukan gitu. Makanya Iya gue sih. gimana ini? Ya ini mau sampai juga kapan undur. gitu? Kalau gue lebih rempong lagi, gue undur karena Lala kan Kalimantan. Iya. Untuk gue ngurus nikah bukan cuma sekedar masalah tanggal doang, tapi terbang sana Iya. sini itu kayak 2 kali Surat gitu. dan lain-lain Oh, itu iya. terganggu banget. Bayu tenang-tenang aja, lu mau nikah streaming gitu. Tapi inget gak lu yang dulu? Pernah ngebahas. Iya. Gue bilang, Iya. nikah tuh harusnya sekarang streaming aja. Bener banyak kesampaian anjir. Gokil. Kita udah ngomongin bos. Kemarin sempat dibahas coy. Iya. Nyokap gue dapat dari grup WhatsApp biasa. Sempat dibahas, lagi dibahas soal apakah hukumnya untuk misalnya nanti penghulu online itu bisa apa kagak. Terus gimana tuh? Anjir lagi Ya sih, dibahas. secara agama boleh-boleh aja. Misalnya saksi nih atau wali dari pengantin gitu, boleh tuh video call. Oh iya. Katanya sih, tahu dah. Gue demen banget kayak gitu, nggak keluar tiket. Aduh. kemarin siapa? Karin kawin cuma di streaming dong jadinya. Siapa? 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 Ada temen si ini Hani lu ingat nggak sih? Kami teman kantor. Iya, Hani. Si ini juga tuh anak whiteboard jurnal bukan ya? Siapa ini? Iya. Tapi ini mah kagak dirayain doang. Oh. Udah DP sih, kalau misalnya belum DP gue kagak pakai dah, biarin aja AKUA aja. Bang lebih Lumayan kan duitnya. Bisa Tapi buat lu udah DP ya? anjing. Udah. Lu ngapain sih, Bung? baterai gua habis. Oh, udah di-charge. Ya maaf, ini udah berapa lama, Pak? Per televisian gimana tuh yo? Coba. Lu kan orang televisi nih. Dari segi jurnalistik ke segi hiburan nih bos. Berat banget. Dua-duanya. Anjing segi jurnalistik. Udah kagak lulus saya lu. Gobray sombong banget, lu lihat dah di kamarnya noh. Piala wisuda dipajang coy. Dia doang tuh. Tuh, itu di atas. Piala wisuda dipajang anjir. Gila ngeri. Dia doang kali orang yang gue lihat piala wisuda dipajang. Jadi gimana pertelevisian Bos. aman? Baik. Udah banyak yang di cut, PHK. Oh iya. Yang dari apa namanya, yang bukan karyawan ya, yang kayak driver gitu. Anjir sih. Terus apa namanya, banyak impactnya banyak lah gitu. Nggak boleh syuting pendapatan ada kan. Di luar tuh udah nggak boleh, paling di kantor masih boleh, tapi benar-benar jaga gitu lah ibaratnya. Berarti kayak macam bedah rumah udah nggak ada tuh ya? Ada pikiran semua apa Bedah rumah namanya, kan rame-rame. Ayo kita bekerja. nah, itu juga. Pokoknya banyak impactnya. Dampaknya ya. Kacau men. Kacau. Serius nih ternyata Domino. nih ya. Dampaknya domino. Domino. Fix gue. Tapi kok Makanya kompak biar kelar. Kan Nah. aja social distancing udah kelar nih hari ini kan. tapi Iya. kena lagi di kota yang lain.
Ya, seenggaknya ada penanggulangan yang terstruktur dan terkomando dengan baik. Asik. Kita kan masalah utamanya kalau gue lihat ya, pemerintah itu kayak isinya ada belasan geng, kagak pernah satu kepala, bentok-bentokan mulu, ya kan? Kagak kompak. Jadi ini mereka. Menurut negara partai politik. Yoi, negara. Bener dari dulu iya, gitu men. Iya. Iklim politik nih kata dosen kita dulu siapa namanya? Yang ngeduitin mulu. Yang dulu orang PAN. Bocel. Lupa. Dosen yang kecil tau kan lu? Yang orang PAN. Oh iya. Dia bilang dia keluar dari partai gara-gara gitu katanya, kayak wah saya nggak kuat nih di DPR katanya. Isinya geng-gengan kata dia, dan banyak yang gengnya tuh bawa-bawa ras lah, bawa-bawa macam-macam. Oh. Gitu. Jadi penanggulangan sekarang apaan Pung? Ulang Pung. Putus-putus. dolar berapa? Dolar. Apaan sih? Dolar? Iya. Nggak tahu. Udah 16.000 berapa gitu. Wah, lumayan tuh. Lu bisa nyairin tuh Jan. Kalau AdSense jadi gede. Takutnya tuh kayak 98 kalau bener-bener ini nggak ditanganin ya. Takutnya tuh bakalan parah. Enggak. Kemarin gue baca si Faisal Basri atau siapa sih itu yang pengamat ekonom. Iya. Enggak, katanya enggak kalau 98 kan semuanya kena tuh. Jago tuh orang. Pemain bola kan? Enggak sepat. Faisal Basri coy. Pokoknya orang kalau ngomong logatnya udah ke Belanda-Belandaan bisa jago tuh. Oke. Setuju. Ya Bibi. Oh iya. Berarti emang seharusnya lebih dari ke pemerintahan pusat dulu ya kalau mau ini dicepetin ya. Koordinasinya yang jelas aja, informasinya yang jelas. Sosialisasinya juga gitu kan. Ya tindakannya jadi kita oke dah gitu. Ikutin tuh komandonya yang bener. Iya, namanya juga rakyat ya ngikutin gitu. Itu. Iya. Kita tuh rakyat hanya bisa ngikutin sama spekulasi. Ini kan sampai sekarang aja masih kelihatan nggak mau rugi coy pemerintah. Iya. Masih banyak duit dikeluarin, masih banyak buat sektor-sektor apa, bayar influencer, bayar buzzer, masih ada aja. Mungkin itu salah satu ini plan B kalau kenapa-napa kali Jan. Masih mau nggak kelihatan jelek tuh lu pemerintah. Iya. Padahal emang udah jelek aja. Iya. Ya udah, jelek yang lalu biarlah berlalu, lu tanganin nih negara gitu. Ini kagak kayak masih nggak mau kelihatan jelek gua harus tetap ganteng. Abri Pak, maklum Abri. Hati lu. Sadap luput ter. Bisa. Opung. Itu yo, opung lu tuh yo. Mana dah? Bye. Oi. Lu UEFA overtime. Gimana ngitung jamnya juga ya? Enggak. Kayak kerja biasa aja. Oke, mantap. Bray, Nah, lu gak kangen sama Oscar, Bray? agak. Gue di-tag-in mulu sama orang kalau dia nge-post. Hah? Tapi industri fashion nggak terganggu ya, Bray? Terganggu. Terganggunya? Terganggu lah. Kan kayak tetap aja beli baju. Iya. Online, tapi kan orang sekarang udah mulai hemat. Ekonomi lagi ya. Ekonomi emang makanya domino gara-gara sekarang mall tutup. Mall tutup gara-gara orang nggak ke mall. Gara-gara corona. Mall tutup, nggak ada yang beli juga, terus panjang jadi urutannya. Memang sih kantor gue juga banyak yang kenain sih, yang kena disuruh cuti, disuruh apa lah yang ribet gitu. Bener tuh kata bokapnya teman gue, usaha yang nggak bakal mati cuman sembako doang berarti sama material. Gue dengar dari mana kemarin itu di Amerika
orang-orang udah pada mulai beli senjata gitu buat persiapan diri mereka. Takut. Mereka mah dikit-dikit nembak. Kebanyakan main GTA. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke. Gitu. Zombie. Bayangin itu. Gue udah siap sih hidup kayak Walking Dead gitu, gue udah ready sih. Mantap anjir. Kalau nggak ada sinyal gimana ya, lu siap kan nggak? Nah, Siap. Camp Legend gitu. Dulu yang banyak yo. Download dulu yang banyak. Gak bisa buka Pornhub lu. Udah setengah tera di harddisk. Anjir. Balik lagi zaman dulu ya, download nggak ada streaming. Dari yang itu udah banyak artis juga ada. Jadi siapa yang sudah terlalu ini ada yang menikmati free premiumnya Pornhub belum nih? Oh belum. Mungkin aja tuh yang tahu. Tetap aja pakai VPN juga. Iya sih. Makanya gue kayak gini juga ajen yang ngajarin juga gitu. Jadi semua ilmu teknologi ajen ya, karena lu main sama ajen dari kecil kan. Lu udah ngulik dari dulu gitu. parah. Yo. Bukan akun Ian yang paling. Oh iya. Ya dia ini doang Jen, pengenalan doang dia. Bab nah lu bab 2 sampai bab 5. Tapi udah jadi psikolog sih sekarang yo. Parenting. Oh. Mantap juga. Spesialis parenting. Padahal kita dulu ya dirusakin ya. Dulu gue dari zaman disket mas, udah diajarin sama Jen tuh di disket. Udah bokep. Ini foto-foto doang, yang terbuka. Oh iya kan masih kecil ya. Berjalan tuh set. Setelah itu baru ada video. Laserdisc ya. Iya. Bangkel. Tapi anak sekarang lebih gampang ya, dari HP udah bisa. Dulu kita gelodok dulu ya. Ini jadi ngomongin bokep. Akun alter beneran. Emang udah ketinggalan zaman Mario mah. Ya lu kayaknya lu follow akun-akun yang lebih vulgar sekarang gue lihat deh di Twitter. Suka muncul ya. Iya. Mario Evo like siapa? Mantap sih. Terang-terangan. Apa lu apa? Terang-terangan aja. Nggak usah pakai akun lain gitu ya. Mau dewasa udah. Oke. Pandemik. Seabsurd ini kita nggak pernah ya temenan video callan kayak gini, nggak pernah juga ya. Kalau kita mah gara-gara ini BM gue. Zaman kita kuliah mah masih Yahoo Messenger anjir sama BBM. Parah. Masih Yahoo. Transisi ini. Oh iya. Berarti lu ngerjain apa sih? Tahu. Online semua jadinya Pak, promonya puyeng. Apa? Gara-gara promo online dulu, jadi revisinya tuh bisa agak berhenti. Oh iya, kontennya pindah ke situ semua ya. Kalau cetak kan udah dicetak, lu mau revisi apa nih? Nggak bisa. Iya. Mantap. Berarti dari segi jurnalistik pun terganggu nih, Banget. Jadi temen gue, gimana ceritakan. Jadi yang terkena awal dampaknya tuh yang kayak reporter, kameramen, yang awal-awal yang ngikutin jalan di luar, yang liput apa tuh, ada yang terkena dampaknya gitu, langsung kena gitu. Setelah itu baru dilarang tuh syuting di luar, udah nggak boleh. Kesannya yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Yang lapangan kan? Lapangan. Bukan, gue bingung tuh ntar yang orang pada kerja lapangan gitu ya, kayak tadi gue read nggak boleh. Kan katanya emang mau disumbangin apa ya? Maksud gue disumbangin apa sih? Sumbangin sembako doang gitu kan ya? Katanya sembako sama uang.
Nah uangnya gue rasa juga hanya paling 100.000. Soalnya kan banyak juga orangnya. Iya. Kayak gimana ya? Gimana apa Mario? Tapi seenggaknya penggalangan dana yang non government juga berjalan. Iya. Harus terus dijalankan. Nah, lu berpikir gini gak sih? Pemerintah tuh sebenarnya nggak mampu gitu. Enggak. Iya. Nah, nih hal ini. Enggak memang. Asik enggak emang kita mampu. Pemerintah mampu membuat kebijakan. Contoh kayak misalnya, contoh nih ya, gue kagak ngerti ekonomi lah, tapi ini asal dableknya gue aja gitu. Contoh misalnya pemerintah bikin kebijakan yang terdaftar punya pajak barang mewah gitu misalnya, itu dialokasikan buat bantuan langsung yang kayak gitu-gitu men, subsidi sosial. Contoh misalnya kayak gitu. Bisa juga sih seharusnya. Atau yang kaya dipersulit sekarang, pajaknya digedein dulu. Kayak gue ya kalau main game nih, games jenis SimCity gitu, City Skyline. Lalu game-game yang bikin bangun city, kota. Misalnya nih income-nya lagi jelek. Itu korbanin yang orang di pemukiman mewah nih. Pajaknya dinaikin gitu. Digalakin ke mereka yang miskin diringankan dulu, yang kaya ngalah dulu gitu istilahnya. Simpelnya gitu, cuma kan gue nggak tahu nih aplikasinya kalau di perekonomian beneran bisa terjadi apa enggak yang kayak gitu dalam waktu singkat, apalagi kan dia tetap ada kan negara kita selalu memanjakan orang kaya men. Oh iya. Ya, juga tuh. Bener banget. Jadi orang kaya makanya. Apaan Pung? Iya ngeri juga kalau ngebahas itu. Takutnya gue gak bisa dengerin Ajen manggung lagi apa? Ajen ngapain lagi? Tapi emang kayaknya ada geramnya sama ke pemerintahan ya ternyata ya. Lagi ngomongin COVID nyambungnya ke pemerintahan lagi gitu. Sama negara lagi. Dia punya duit kebijakan, tapi absurd banget sih. Iya kelamaan jadinya. Pertama kali yang kayak gini ya? Apa? Selama kita hidup baru pertama kali kayak gini ya? Yang ngerasain kayak gini. Iya. Kagak ada sholat Jumat aja baru kali ini coy. Iya. Aneh aja gue, biasanya gue dibangunin sholat. Sholat kagak? Bangun doang. Sholat kan? Bangun doang, iya. Iya, pura-pura wudu. Polos cabut anjing ke warung kopi. Gathering sama orang rumah. Iya. Tapi lu kalau selama lebih produktif nggak sih Jen di rumah? Iya. Kali ngapa-ngapain lah. Gue ini aja lah, gue ngapain aja gitu. Kayak overcharge gak sih? Kagak sih. Biasa aja soalnya sama ya. Kalau gue mau udah terlatih gitu, maksudnya hidup di kamar doang udah terlatih. Udah biasa saya gitu ya. Biasa dari zaman kuliah juga. Gitu. Lu juga pada ke rumah gua dulu kuliah. Kamar kan dulu nih tempat nongkrong. Tapi lu jangan gue iya. Apa? Tempat latihan apa? Nge-DJ dia. DJ Black Morphin ya. Tapi gue emang selama ini jadi kangen untuk nongkrong. Iya. Sosialisasinya kagak nongkrong lu. Kalau diundang nggak bisa, kayak gue waktu itu. Nongkrong, ya udah nongkrongnya pakai Zoom aja lah. Ibaratnya udah capek kerja gitu kan. Iya. Jadi kebanyakan istirahat. Nah sekarang tuh di rumah aja, kemarin tuh gue libur tuh dari Sabtu, Minggu, Senin. Nah itu langsung anjing, gue mau keluar. Oh jadinya. Gitu. Lu gak touring ya? Biasanya ke puncak lu. Touring, gue touring.
Puncak kepada Larang. Lu selama pada di karantina nih kegiatan yang biasanya nggak lu lakuin sehari-hari jadi ada yang lu lakuin nggak? Gue sih enggak. Ikutan Akademi Fantasi Indosiar gue. Karena ada tiba-tiba lu malah jadi nonton series yang biasanya lu kagak tonton gitu ada gak? Ini series ini kalau gue Jen per Twitteran ada. Apa tuh? Apaan ini? Tweet kali anjir series. Oh, lu jadi sering lebih aktif gibah berarti yo? Enggak. Perupdatean ini apa skandal-skandal kayak skandal kemarin tuh apa namanya perbokepan gitu. Oh iya. Gosip-gosip orang gak terkenal ya di Twitter ya? Iya. Di Instagram kan gosip-gosip orang terkenal. Kalau di Twitter gosip banyak tapi orangnya juga kita gak tahu dia siapa udah. Iya. Itu jangan dulu ya yang ngejelekin Hindia mulu lu ya. Pakai teks Ajen temennya dia juga. Oh, teks bocah indie. Iya. Kocak ya, kadang-kadang gue kalau lagi apa namanya ada yang debat kan nimbrung ah. Iya. Terus gue belain siapa nih misalnya set langsung pada circle-nya pada keluar gitu anjing. Gue padahal kagak kenal juga. Langsung mereka asumsinya gue lagi belain orang. Wah nih ngumpulin pasukan dia gitu. Padahal gue follow juga kagak tahu. Tapi ya bener sih lebih aktif kok di Twitter. Dan Pamungkas. Kenapa Pamungkas? Live main gitar kemarin. Iya. Kenapa dia? Live main. Oh iya, keren. Bang Pamungkas itu salah. Anjing. Oh iya, Bang Pamungkas gitaran kemarin ya. Aduh. Ini kita kalau ada aja mau nyebut-nyebut nama-nama itu temennya dia juga Bray. Kagak ngapa cuy. Ya kita ceng-cengan aja. Kadang-kadang begitu sih. Gue gedeknya orang pada baper ya. Kayak padahal mah ceng-cengan kalau mesti batas wajar ya. Yeah. Selama itu masih konteksnya jokes biasa aja sih. Orang kayak siapa ya? Kayak Hindia atau yang suka jadi bahan-bahan olok-olokan. Nah. Kalau gue juga suka kan ngecengin mereka tapi bukan ngecengin nyakitin, ngerti gak lu, kayak stereotype jokesnya aja yang lucu-lucuan ya. Iya. Bisa aja sih kayak main-mainin liriknya kan, liriknya suka dijadiin lawak-lawak lucu-lucu selama itu menghibur kalau gue sih. Iya. Gak usah baper. Iya. Makanya yang gue lucu ini ada yang nge-tweet apa ya? Baskara itu Fis apa Hindia sih gitu. Kan lucu anjir Twitter ya. Iya. Kocak sih. Walaupun Twitter. emang kadang-kadang muak juga mungkin sih orang yang dicengin mulu gitu. Kalau dia muak ya udah sorry bang kayak gitu. Tapi kadang-kadang ini coy, gue malah sekarang resahnya bukan sama yang bikin jokes-jokesnya, tapi yang nimpal-nimpalin. Jadi kayak misalnya apa akun Twitter apa tuh teks dari apa anak indie yang kayak gitu-gitu kan. Mereka kan suka bikin stereotype jokes sebenarnya kategorinya tuh. Iya. Lawakan yang lahir dari stereotype topik tertentu kan. Misalnya dalam hal ini kalau si teks dari indie, anak-anak indie itu suka keluar stereotipnya, mereka suka ngomongin apa ya. Nah, yang nimpalinnya ini kayak kebawa emosi nggak jelas gitu loh, kayak ada goblok, tolol gitu-gitu, kayak anak ini goblok bla bla bla, ditimpalinnya itu lebay kalau menurut gua. Nggak diambil itu sebagai jokes tapi diambil itu sebagai ini punchback gua nih. ini bantal buat gua tinju kayak gitu, kayak kemarin yang kayak misalnya kan yang paling sering dicengin kayak Fis gitu-gitu kan. Misalnya ada jokes yang kayak gitu kan. Ntar yang komen mampus, goblok, kayak gitu kayak urat, kayak seneng gitu, kayak wah, kayak ada bahan pelampiasan gitu kan. Iya, kayak. Nah, gue langsung ingetnya apa? Gue cek-cekin orang-orangnya kayak gimana sih. Udah tua coy. Masalahnya kalau masih kayak era-era zaman APWG ya, kayak anti PW Gaskin. Gue wajar lah kayak orang-orang puber gitu kan yang lagi nyari jati diri, kayak
gue Superman is dead, gue nggak suka yang mencele kayak Piwi Gaskin kayak gitu kan, zaman dulu kayak gitu kan. Ini udah pada tua bos, udah tua gitu. Apa sih ini lagunya nggak apa ya, nyanyinya lemes apalah yang kayak gitu. Iya. Anjir tua. Ya, tapi gue jarang ngelihat lu di apa sih namanya dihujat gitulah. Iya. Ada aja sebenarnya mah ada aja, cuman nggak gua apa namanya. Enggak. Tapi emang sehujat kan yang gede lu itu cool. Sama tapi ini coy. Apa? Lu tuh kayaknya nggak, ya bener kata Mario sih, kayak kehujatnya tuh nggak terlalu parah kayak yang lain atau gimana ya, ada pasti ada ya. Ya ada. Paling ini kalau gue apa namanya, misalnya gue membuat kesalahan gitu, secepat mungkin gue akuin, secepat mungkin deh. Kalau emang gue salah, itu kuncinya itu. Karena biasanya nih satu orang yang jadi punchback istilahnya di sosial media, yang dihujat habis-habisan, dia ngeles mulu. Oke. Jadi makin seneng kan orang. Wah, ini orang habis blunder nih, terus kagak ngaku lagi, udah dicari terus jadi bahan. Karena gue juga sering gituin orang kan. Istilahnya kalau ada orang nih, orang blunder mulu, emang basicnya nih orang goblok atau jahat gitu kan, ya udah gue cecer aja gitu, kayak seru buat hiburan. Tapi lu menerima konsekuensinya ya. Gue olah itu sebagai jokes biasanya gue kalau misalnya ngecengin orang. Mungkin karena memang lu udah ngebangunnya itu semuanya jokes sih Jen kali ya. Iya, sama ya gue sering main blunder kayak ngaco lah atau membuat sebuah kebodohan. Gue akan langsung kalau emang dikasih tahu lu goblok gitu, oh iya, langsung akuin aja secepat mungkin. Sesimpel itu ya. Kalau salah iya, sering banget gue kayak sebenarnya kayak, apalagi dulu kan zaman masih puber, zaman tidak Alfafan ya. Iya, kacau itu. Tapi lu udah ketemu Rizal Pavan ya? Udah. Ya begitulah. Wes, ada apa nih? Udah kali ya? Gimana? Jam berapa ya? Jam berapa anjir gue? Udah sejam ya, out lah ya. Sejam sih, tepat sejam ya. Iya. Udah dulu nih bersama. Ya udah ya. Bagaimana Mario? Bayu? Udah boleh. Iya, mau kerja lagi deh. Oke. Berapa Jen? Hah? Live-nya jam berapa ya? Gua suka-suka. Gue pokoknya kalau bilang sore ya sore, mau jam berapanya mah. Tunda ya tunda gitu ya. Soalnya gue kalau ini takutnya jam segini. Tahu-tahu ada aja lah. Ada berat berak lah. Paket gitu. Belet boker lah iya. Oh iya. Ya udah kita sudahi ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Wes, oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.